Jadi kalau sudah takdir berarti itu Allah tahu. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini kecuali atas takdir Allah. Khalaqnahu biqadarin, segala sesuatu dengan takdir Allah. Sampai ketika ada daun yang jatuh, itu takdir Allah. Kenapa? Karena Allah tahu daun itu jatuh. Mungkin teman-teman mengatakan, saya juga tahu kalau daun itu jatuh. Kita hanya tahu daun itu hanya jatuh, tapi kita tidak tahu penyebabnya apa. Kita tidak tahu daun begitu jatuh ke bumi ini kira-kira akan jadi berapa lama bersatunya dengan tanah. Kita tidak tahu. Lalu kita tidak tahu kapan daun itu menjadi kuncupnya, itu dari awalnya kita tidak tahu. Tapi Allah yang maha mengetahui, maka tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, bahkan yang kita tidak tahu, kecuali atas takdir Allah. Berarti takdir Allah yang pertama adalah ilmu Allah. Berarti tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali Allah tahu. Amin. Mudah-mudahan i'tikaf kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmatan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di tempat ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus a'lanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, Masya Allah, tabarakallah, tidak ada yang paling berharga yang Allah berikan, Allah hadiahkan kepada kita. Dan ini adalah hal yang terindah yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini adalah iman. Masya Allah, kita bisa bayangkan bagaimana hidup ini tanpa iman. Justru dengan iman ini, saat kita mendapatkan kebahagiaan, diarahkan oleh iman agar mampu bersyukur. Saat kita mendapatkan kesulitan, diarahkan oleh iman kita untuk mampu bersabar. Bahkan apapun yang terjadi, iman ini adalah sebagai yang namanya tameng, perisai untuk hidup kita ini. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Panggilan mesra pun dalam Al-Quran itu berulang-ulang dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu. Andai kita merenung dari berbagai macam ayat panggilan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, itu bermacam-macam. Ada dengan ucapan ya ayyuhan nas, ada dengan ucapan ya ibadi, ada dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu. Ini fokus kita lihat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau Allah sudah memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu menunjukkan panggilan penghormatan. Jadi pangkatnya yang dipanggil, jabatannya yang dipanggil, itu namanya ya ayyuhalladzina amanu. Misalnya di komplek ada Pak RW atau Pak RT, ya. Kadang-kadang untuk menghormati jabatan itu kita tidak memanggil namanya, tapi kita panggil apa? Pak RW-nya. Iya, Pak RW selamat datang, Pak RT selamat datang. Kenapa? Karena memang itu adalah penghargaan. Nah, tidak ada jabatan tertinggi yang dimiliki oleh manusia hakikatnya kecuali iman. Ini Al-Quran mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi kata-katanya wala tahinu, jangan merasa lemah, wala tahzanu, jangan bersedih, iya. Antumul a'lan wa antumul a'laun, karena engkau itu memiliki derajat paling tinggi. Wa antumul a'laun, paling tinggi. In kuntum mu'minin, kalau engkau menjadi orang beriman. Jadi kalau sampai hari ini kita katakan iman seakan-akan itu hanyalah ucapan biasa saja, ternyata itu sangat-sangat dahsyat di dalamnya. Iya. Maka iman yang kita miliki terkadang jujur, terkadang dengan iman yang ada kita rajin beribadah, tapi terkadang iman itu lagi kurang terang atau kurang kuat, makanya ibadah pun agak menjadi punten kendor. Iman itu kalau dalam hadis Rasulullah SAW yazidu wa yanqus, terkadang kuat tapi terkadang juga turun. Nah, dalam kesempatan yang sangat singkat ini
Apa ya yang membuat agar iman ini tetap kokoh, kuat dan menguatkan? Untuk menguatkan iman, pertama adalah mengenali Allah lebih dekat lagi melalui Al-Quran dan ciptaannya. Itu adalah pertama, mengenal Allah lebih dekat melalui apa? Al-Quran. Melalui apa? Ciptaannya. Itu adalah cara yang pertama. Karena sehebat apapun orang, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, kalau tidak mengenal Allah, itu sama saja dia tidak mengenal apa-apa. Sama saja dia tidak punya ilmu apa-apa. Karena hakikat yang tertinggi itu adalah mengenal Sang Pencipta. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW diturunkan ke bumi itu agar mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, makin jatuh cinta. Jadi kalau sekarang ini siapapun orangnya, dimanapun, kalau dia tidak mengenal Allah, pastikan dia seakan-akan tidak punya ilmu apa-apa. Karena ilmu tertinggi itu adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini melalui apa? Al-Quran. Ciptaannya, lihat Al-Quran, itu indah sekali. Subhanallah, berapa banyak orang yang Masya Allah Tabarakallah karena Al-Quran dapatkan hidayah. Karena ciptaan Allah bisa mendapatkan hidayah orang yang merenungnya. Kenapa? Karena dia, orang itu taqarrub, mengenal Allah dengan ciptaannya, mengenal Allah dengan ayat-ayatnya. Tapi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Orang mukminin mukminat terkadang untuk membaca Al-Quran pun ya kesulitan. Untuk mengenal Allah lebih dekat pun melalui Asmaul Husnanya repot. Jadi yang pertama, cara untuk taqarrub kepada Allah, menguatkan iman itu dengan Al-Quran dan ciptaannya. Sampai Al-Quran mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah dalam penciptaanmu engkau tidak merenungkan dan tidak memikirkan? Itu adalah pertanyaan yang tajam yang Allah lemparkan kepada kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan mungkin pernah disampaikan, kalau kita melihat Al-Quran, lalu kita telaah, lalu kita melihat dan kita menyelaminya, Masya Allah, berapa banyak orang terkagum-kagum dengan Al-Quran. Mungkin salah satu contoh yang ingin saya sampaikan, terlalu banyak karena kita ingin selesaikan daripada yang namanya cara menguatkan iman yang kita miliki ini. Salah satu contoh yang ada, misalnya, ya, kalau teman-teman lihat dalam surah, misalnya An-Naml, suratul Naml. Naml itu dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesianya An-Naml itu artinya apa? Semut. Iya. Di dalam surat An-Naml itu ada kisah yang mana kisah Raja Sulaiman membawa pasukannya ke Ratu Bilqis. Ratu Bilqis jalan dengan pasukan yang sangat dahsyat. Dan subhanallah, tidak ada pasukan kerajaan yang dimiliki dari mulai ada raja sampai kiamat yang akan datang, pasukannya, kekuasaannya, kekayaannya seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Itu tidak ada. Satu-satunya saja yang pernah ada, yaitu Nabi Sulaiman. Bayangkan saja, kepalanya pasukan itu sudah sampai di Sabah, daerah Yaman, ekornya masih di Palestina. Itu pasukan begitu banyaknya. Dan punten, saat dalam perjalanan menuju ke Sabah, berlalu di padang pasir. Iya. Nah, ketika berlalu di padang pasir, itu kan berlalu kepada sekelompok semut-semut yang di situ hadir, ataupun kampung semut lah. Di situ ada seekor semut dengan berteriak kepada teman-teman, yaqalatin namdu, dan telah berkata seekor semut, mungkin pimpinannya, kepada semut-semut yang lain. Apa perkataannya? Udkhulu masakinakum hatta la yahtimannakum Sulaimanu junuda. Iya, la yahtimannakum. Ini yang harus kita, yang sekarang kita akan garis bawahi. Jadi perkataannya gini, hai para semut, masuklah engkau ke tempat-tempat yang tenang. Iya, ke tempat-tempat yang menenangkan. Masakinakum. Kalau kata-kata masakinakum itu mungkin kata-kata yang menenangkan. Kalau keluarga itu ada keluarga sakinah, gitu kan? Keluarga sakinah, masakinakum, ke tempat yang membuat Anda nyaman. Udkhulu masakinakum. Masuklah kalian ke tempat-tempat yang nyaman. Jangan sampai terinjak
dengan pasukan Sulaiman, tapi lihat di sini, la yahtimannakum Sulaimanu, la yahtimannakum. Tahattomat itu artinya kaca punten. Kalau kaca ini jatuh, itu akan apa? Pecahnya itu apa? Berantakan. Iya, kan ada kata-kata khusus kalau kaca pecah berantakan, apa namanya, pecah gitu ya. Nah kalau kayu misalnya itu bukan pecah, mungkin apa, pasnya patah dia. Kalau misalnya plastik misalnya, ya bisa hancur atau kena api ya meleleh gitu ya bahasanya. Nah ini semut itu kalau bahasanya, kata semutnya mengatakan, masuklah kalian ke tempat-tempat yang aman, jangan sampai kerajaan Sulaiman dan pasukannya menginjak kami sampai kami pecah. Itu bahasanya. La yahtimannakum, tahattomat itu artinya adalah pecah yang berantakan. Orang-orang berpikir mengatakan, kenapa semut mengatakan pecah? Apa semut ini salah ngomongnya? Yang pantasnya sampai tidak mati terinjak Sulaiman, mungkin gitu aja pas. Kenapa tahattomat? Tahattomat itu pasnya ukuran untuk kaca lah yang pecah berantakan. Subhanallah. Orang ketika baca Quran lalu merenung, akhirnya apa? Dicoba, dibuktikan. Ini udah zaman dulu itu. Zaman dulu tahun berapa? Banyak ilmu-ilmu tentang di luar maksudnya ilmu-ilmu tentang hewan, tentang apa yang dicari faktanya dengan Harun Yahya dulu itu ada. Iya, maka dicek sama beliau dan para ahli, kenapa semut mengatakan jangan sampai dirinya apa tadi? Pecah. Ternyata Masya Allah tabarakallah, khususnya semut yang di padang pasir, begitu dicek, subhanallah 95% tubuhnya itu unsur kaca. Iya. Jadi itulah ketika mengatakan mengenal Allah melalui ciptaannya. Banyak mengenal Allah melalui ciptaannya itu melalui Al-Quran. Masya Allah. Coba renungkan dengan mukjizat atau dikatakan ijazul Quran yang ada. Jadi dengan mengatakan bagaimana cara menguatkan iman kita. Yang pertama adalah mengenal Allah lebih dekat lagi, lebih Masya Allah menikmati lagi. Dengan cara apa? Baca Quran, lalu ciptaannya. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana cara menguatkan yang namanya iman yang ada dalam diri ini? Ini ada dalam Al-Quran dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya lillahi rabbil alamin. Itu nomor dua. Artinya apa? Ikhlas. Ikhlas. Masya Allah. Ikhlas apa? Ikhlas terhadap apa yang telah Allah takdirkan. Itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan hanya sekedar ikhlas dalam beribadah. Mungkin itu semua sudah sangat paham dengan mengatakan ikhlas ibadah, ikhlas sedekah, ikhlas misalnya qiyamul lail, ikhlas semua melakukan ibadah, ikhlas. Itu mungkin kita semuanya sudah sangat sering dengan mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin dan selanjutnya, bahwa semua ibadah itu dengan keikhlasan. Namun yang ingin ditegaskan di sini juga adalah titik berat ikhlas terhadap takdir yang Allah berikan. Ikhlas itu, iya, ikhlas dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Itu keikhlasan yang luar biasa. Maka simpan baik-baik. Berulang mungkin pernah disampaikan yang namanya takdir. Kalau teman-teman sudah mengatakan ini takdir Allah, takdir Allah, takdir Allah, simpan baik-baik. Kalau sudah dikatakan takdir Allah, di dalamnya itu ada 4. Kalau dikatakan ini takdir, di dalamnya ada 4. Satu adalah ilmullah, ilmu Allah. Jadi kalau sudah takdir berarti itu Allah tahu. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini kecuali atas takdir Allah. Khalaqnahu biqadarin. Segala sesuatu dengan takdir Allah. Sampai ketika ada daun yang jatuh, itu takdir Allah. Kenapa? Karena Allah tahu daun itu jatuh. Mungkin teman-teman mengatakan, saya juga tahu kalau daun itu jatuh. Kita hanya tahu daun itu hanya jatuh, tapi kita tidak tahu penyebabnya apa.
Kita tidak tahu daun begitu jatuh ke bumi ini kira-kira akan jadi berapa lama bersatunya dengan tanah. Kita tidak tahu. Lalu kita tidak tahu kapan daun itu menjadi kuncupnya, itu dari awalnya kita tidak tahu. Tapi Allah yang maha mengetahui, maka tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, bahkan yang kita tidak tahu, kecuali atas takdir Allah. Berarti takdir Allah yang pertama adalah ilmu Allah. Berarti tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali Allah tahu. Yang kedua, takdir itu di dalamnya ada qudratullah. Apa qudratullah itu? Kekuasaan Allah. Qudratullah, ada kekuasaan Allah di dalamnya. Jadi kita, siapapun yang berkuasa, tapi tidak mungkin ada yang melebihi daripada kekuasaan Allah. Maka di situ adalah ungkapan innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu ada qudratullah di dalamnya. Ketika kita angkat ungkapan itu takdir di dalamnya ternyata ada ilmu Allah. Takdir berarti di dalamnya ada apa? Qudratullah. Ketika dikatakan yang ketiga, di dalamnya takdir di dalamnya itu ada yang namanya iradatullah, keinginan Allah. Jadi kalau sudah mengatakan ini takdir, berarti di situ ada ilmu Allah, di situ ada qudratullah, di situ ada iradatullah. Dan yang keempat, itu ada yang disebut dengan maktubun fi lauhil mahfuz, telah tercatat di lauhil mahfuz. Itulah takdir. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ketika ditanya mengatakan takdir itu keputusan Allah, iya, di dalamnya ada empat: ilmu Allah, kekuasaan Allah, iya, kehendak Allah atau keinginan Allah, lalu apa lagi? Tercatat di lauhil mahfuz. Itulah takdir. Masya Allah, semua yang terjadi itu adalah karena takdir Allah. Simpan dulu. Jadi kalau dikatakan takdir ini yang Allah berikan kepada kita atas ilmu Allah, betul. Atas keagungan Allah atau kekuasaan Allah, iya. Atas keinginan Allah, iya. Dan sudah tercantum di lauhil mahfuz, iya. Mungkin ada yang bertanya, sejak kapan tercatatnya? Iya. Sejak kapan tercatatnya? Izin, bismillah. Sejak kapan tercatatnya takdir ini? Sejak kapan? Ini dalam hadis Rasulullah SAW dengan mengatakan innallaha kataba maqadiril khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sana. Takdir yang Allah tentukan ini adalah telah tercantum oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz atas ilmu Allah, kekuasaan Allah dan keinginan Allah. Itu telah tercantum, telah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kita kumpul di masjid ini, itu telah tercantum, telah terukir, telah tertulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi tidak ada kejadian di bumi ini Allah merespon terhadap sesuatu yang terjadi. Semua sudah dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada istilahnya karena ini jadikan itu, karena itu jadikan ini, tidak. Tapi semuanya adalah sudah dalam takdir Allah, udah dalam skenario Allah yang telah Allah atur. Itu yang namanya takdir. Dan punten, kalau kita ini, maka dengan mengatakan bagaimana cara menguatkan iman itu? Takdir. Artinya apa? Ikhlas. Iya. Memang kalau ikhlas dalam menerima takdir itu apa? Saya sampaikan, kalau ikhlas menerima takdir, satu, Masya Allah, kalau misalnya ada orang ikhlas dengan menerima takdir, ketenangan yang ada di dalam hati, tenang kalau sudah menerima takdir. Beda kalau ada orang tidak menerima takdir. Kalau ada orang tidak menerima takdir, iya, yang pertama apa? Yang pertama, makin dalam luka hatinya. Berpikir, makin dalam luka hatinya. Kalau dia tidak menerima takdir, ada peristiwa tidak menerima, maka dia akan semakin dalam lukanya. Yang kedua, bukan semakin dalam lukanya saja, tapi kalau sudah tidak menerima takdir, subhanallah, tidak ada ketenangan dalam hatinya. Tidak ada ketenangan. Kenapa? Karena tidak menerima takdir. Yang ketiganya itu suudzon dalam kehidupannya. Itu kalau tidak menerima takdir.
Tapi kalau sudah menerima takdir, Masya Allah, apa yang didapatkan? Yang didapatkan ketenangan di dalam hati. Belum lagi pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena memang untuk menguatkan iman itu adalah ada di dalam yang disebut dengan apa? Masya Allah, ikhlas. Ikhlas dalam apa? Menerima qada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk dipegang baik-baik. Jadi kalau diucapkan dengan mengatakan kalimat yang sering diungkapkan, Masya Allah, di poin nomor 2-nya itu adalah bagaimana ternyata Allahu Akbar, dengan takdir ini, Masya Allah, hidup ini menjadi tenang. Karena apa? Semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punten, misalnya dengan mengatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, apakah takdir ini bisa dirubah? Misalnya gini, kan kadang-kadang orang bertanya, karena ada hadis Rasulullah, ad-du'a yughayyirul qada'i wal qadar, doa itu merubah qada dan qadar, atau doa itu merubah takdir gitu ya. Bagaimana penjelasan benar? Tapi punten, untuk mudah dipahaminya, tapi itu masih, perubahan itu masih berada di dalam takdirnya. Contoh begini, saya ingin sampaikan dulu nih. Untuk mudah, takdir itu ada yang namanya takdir yang disebut mubrom, takdir yang nggak bisa kita rubah. Laki-laki, perempuan, kematian, lahir, itu takdir yang nggak bisa dirubah, disebut juga mubrom. Ada takdir mu'allaq. Kalau takdir mu'allaq ini adalah tergantung dengan usaha kita. Dari usaha itu Allah telah tentukan melalui takdirnya dengan sesuai usaha kita. Nah, diantaranya yang disebutkan dalam hadis, doa itu merubah apa? Takdir. Gimana contohnya? Punten, merubahnya gini nih, contoh punten untuk dipahami. Tidak ada perubahan yang Allah ganti kecuali Allah katakan di situ dalam keadaan takdir. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Contoh misalnya dengan mengucapkan, paling mudah kita pahami. Fulan keluar dari rumah, misalnya ya, menginjak besi yang sudah berkarat, lalu akhirnya terluka dan telat dibawa ke rumah sakit, akhirnya harus disuntik misalnya, dan akhirnya karena makin bengkak harus diamputasi. Na'udzubillah. Itu sudah dalam takdirnya. Tiba-tiba di bawahnya dengan mengatakan, karena dia sebelum masuk rumah berdoa dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, maka aku jauhkan besi yang berkarat itu dan dia tidak menginjak besi. Karena apa tadi? Doa. Jadi ketika tadi di awal dia akan menginjak besi yang berkarat dan akan diamputasi, tiba-tiba tidak menginjak dan aku gagalkan dan aku tidak jadikan, tidak begitu. Tapi apa? Karena doa yang dipanjatkan, maka aku selamatkan dari besi itu. Semua karena doa. Takdir tertulis di situ, ya, tertulis. Karena kan hidup kita berlembar-lembar seperti hari-hari saja. Dalam perjalanan pulang dari kantor misalnya, mobilnya keserempet, akhirnya misalnya rusaklah sebelah kanan. Itu sudah tertulis. Tapi karena dia doa Bismillahirrahmanirrahim pas berjalan, maka dengan doa itu mobilnya tidak keserempet. Perubahan keserempet dengan tidak keserempet itu perubahannya diawali karena apa tadi? Doa. Itu gambarannya. Nah sekarang terus jadi bagaimana? Ini para ulama mengatakan, biarkan takdir turun dari langit untuk ke bumi, biarkan takdir turun, tapi mari kita doa banyak dari bawah ke atas, maka nanti akan berjumpalah antara takdir dan doa, mana yang paling kuat. Itulah yang disampaikan para ulama. Dan kita tidak tahu takdir kita itu, nggak tahu, tapi kita tahu kalau doa itu punya kekuatan. Maka saat takdir ini turun, maka kita angkat doa, maka biarkanlah pertempuran, putar bahasanya, ya, antara takdir dan doa di langit sana, mana yang paling kuat. Maka orang mukminin mukminat jangan pernah lelah dalam berdoa. Doa, 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 dikit-dikit doa, 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 doa. Karena kita ini kekuatannya ada di doa, mau apa saja. Jangan berpikir dengan mengatakan, ah ini mustahil, ini mustahil. Punten, kita mintanya sama Allah.
Makanya kalau ibu bapak lihat kitabnya Syekh Aid Al-Qarni yang dulu kira-kira tahun mungkin dari mulai 90, nggak mungkin dari tahun 2000-an gitu ya, yang sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia juga, bahkan dalam berbagai macam bahasa. Itu ada kitab yang sangat masyhur di Indonesia juga sangat laku. Bukunya itu namanya La Tahzan. Pernah dengar apa artinya La Tahzan? Jangan bersedih gitu kan? Jangan-jangan bapak juga punya bukunya? Belum dibaca kan? Itu dibeli buku La Tahzan, ya. Subhanallah, itu La Tahzan yang buku jangan bersedih itu. Kalau ingin tahu dalamnya apa sih, isinya itu, kuncinya itu apa gitu kan. Kalau Al-Quran yang 30 juz itu, kuncinya itu kan ada dalam suratul Fatihah, dan kuncinya lagi di dalamnya itu dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu di dalamnya kalau dirincikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Itu intinya tuh. Quran itu ya, syariat itu ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Intinya itu beribadah pada Allah dan minta tolong kepada Allah. Itu intinya. Nah, ketika kita baca yang namanya La Tahzan, intinya apa? Ya kita dapat langsung dari pengarangnya. Beliau dengan mengatakan apa? 3 intinya. Jadi kalau ibu bapak bolak-balik dari kitab La Tahzan, bahkan mau diapa di otak hati, ya 3 itu intinya. Ya pertama, La Tahzan itu kan jangan bersedih. Syekh Al-Qarni mengatakan jangan bersedih, punten, selagi engkau masih bisa menyebut nama Allah. Itu pertama. Untuk apa kita sedih kalau kita masih bisa nyebut nama Allah? Karena yang kita sebut itu adalah Allah yang mengatur bumi, yang memberikan rizki semua kepada makhluk, yang mengatur Merkuriusnya, Saturnusnya, Uranusnya, Neptunusnya, Plutonya, dan semua galaksi yang ada di luar sana. Itu yang mengatur siapa? Allah. Nah, kalau kita ada masalah sekecil apapun dan sebesar apapun, kenapa harus sedih? Tinggal sebut aja nama Allah. Itu kata-kata yang beliau sampaikan. Kenapa sedih kalau Anda masih bisa nyebut nama Allah? Yang Anda sebut adalah Allah. Yang Anda sebut itu adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Yang Anda sebut itu adalah yang Ar-Razzaq, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar. Dari 99 nama itu, kalau kita masih bisa memanggilnya, kenapa harus sedih? Itu pertama. Iya, Syekh Aid Al-Qarni mengatakan kalau masih bisa nyebut nama Allah, untuk apa sedih? Iya. Lalu yang kedua, kalau kita masih bisa sujud kepada Allah, ya, untuk apa kita sedih? Kalau kita masih bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk apa sedih? Iya. Ini dengan mengatakan kata-katanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Ini gambarannya. Subhanallah. Iya. Jadi dengan mengatakan kalimat yang ada, kalau kita ini masih dalam keadaan hidup di dunia, untuk apa sedih kalau masih bisa apa? Sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama atau kedua, dia. Dan yang ketiga punten, Syekh Aid Al-Qarni mengatakan untuk apa sedih kalau Anda masih bisa taubat. Itu kan masalahnya. Syekh Aid Al-Qarni mengatakan untuk apa sedih kalau Anda masih bisa nyebut nama Allah. Yang kedua, untuk apa sedih kalau Anda masih bisa, kedua apa? Sujud, beribadah kepada Allah. Yang ketiganya, untuk apa Anda sedih kalau Anda masih bisa? Yang ketiga, taubat. Jadi di dunia ini selagi masih bisa lakukan itu aman. Iya. Tidak ada kata-kata sedih. Apapun masalah, minta kepada Allah. Maka punten, ada perkataan yang luar biasa disampaikan para alim ulama, simpan baik-baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tidak ada yang paling ditakuti oleh kita dalam kehidupan ini, ya, kecuali satu. Ulangi lagi, yang paling ditakuti oleh kita dalam hidup ini hanya satu. Mungkin teman-teman bertanya, yang paling ditakuti itu mungkin apa? Sakaratul maut. Ternyata jawabannya apa? Bukan. Tapi mengakibatkan sakaratul menakutkan. Ternyata bukan itu. Oh, berarti alam barzakh ya. Bukan itu yang paling takuti, bukan alam barzakh. Tapi kan ngeri banget itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan gelap,
dalam keadaan sendiri di alam barzah, dalam kubur. Ternyata para ulama bukan itu yang paling ditakuti. Oh, berarti yang ditakuti itu di alam mahsyar ya, yang 50.000 tahun, yang kegelapan. Ya, terus apa lagi? Berdiri selama 50.000 tahun, berdesak-desakan, keringat. Para ulama bukan itu yang paling ditakuti. Kalau yang paling ditakuti bukan sakaratul maut, kalau yang paling ditakuti itu adalah bukan kuburan, yang paling ditakuti bukan mahsyar, yang paling ditakuti bukan hisab, yang paling ditakuti bukan mizan, yang paling ditakuti bukan sirat, jembatan itu. Terus teman-teman bertanya, yang paling ditakuti itu apa? Jawaban para ulama mengatakan, berkaitan dengan perkataan Syekh Al-Qarni tadi, yang paling ditakuti oleh kita adalah dilupakan Allah. Itu yang paling takuti dalam kehidupan. Jika Allah melupakan kita, kita kehilangan segala-galanya. Itu yang paling takuti. Yang paling ditakuti adalah dilupakan oleh Allah. Siapa yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada. Siapa? Al-Quran mengatakan. Apa? Cek baik-baik dalam surah Toha. Al-Quran mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Itu kata-katanya ya, dengan mengatakan apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Artinya apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapapun yang tidak mengingat Allah, maka hidupnya dalam keadaan dhanka. Dhanka itu sumpah, sulit, itu dongkak. Dalam keadaan sumpah, dalam keadaan kesulitan, ya, dalam keadaan istilahnya kegundahan, itu dongkak. Siapa mereka? A'rada an dzikrillah, nolak, lupa terhadap Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapapun, dimanapun, setinggi apapun jabatannya, setinggi apapun derajatnya, sepintar apapun, setinggi apapun pangkatnya, sebanyak apapun hartanya, a'rada an dzikri, dia lupa terhadap Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya dalam keadaan dhanka. Al-Quran menyatakan, berarti yang paling takuti oleh kita itu apa? Dilupakan Allah. Kenapa? Dirinya melupakan Allah. Punten, coba cek dalam ayat berikutnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan a'ma. A'ma itu apa? Buta. Nanti di akhirat dia buta, dan dia bertanya, mata rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, dulu kan waktu di dunia aku bisa melihat. Dia nanya sama Allah, ya Allah kok aku buta? Kan dulu di dunia aku bisa lihat. Apa jawaban Allah? Allah jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Apa jawaban Allah? Nah, begitu juga dulu kamu ketika aku perintahkan dengan perintah-perintahku, tapi kenapa kamu tidak ikuti? Begitu aku larang, kenapa engkau jalankan? Engkau ini seakan-akan membutakan hatimu terhadap syariatku. Maka seperti apa engkau membutakan hatimu saat itu, maka aku butakan kamu hari ini. Wa kadzalikal yauma tunsa, hari ini pun aku lupakan. Itu. Jadi yang paling takuti itu adalah dilupakan Allah. Ada dalam surah Al-Hasyr. Ini ngeri sekali. Apa? Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Engkau jangan jadi orang yang melupakan Allah, kata Allah, sehingga aku jadikan kamu lupa terhadap dirimu sendiri. Jadi kata-katanya, engkau lupakan aku, maka aku akan jadikan kamu lupa terhadap dirimu sendiri. Maksudnya lupa terhadap dirimu sendiri itu apa? Apa kalau orang tidak kenal dirinya itu apa jadinya? Bahasanya apa enaknya ya? Orang yang gak kenal dirinya sendiri itu apa namanya? Kalau penyakit itu apa namanya? Bismillah. Ya amnesia ya, amnesia. Dia akan, tapi di sini amnesianya itu bukan maksud mengatakan dia tidak mengenal dirinya sendiri. Dia tidak kenal kalau dirinya itu hamba Allah. Dia lupa dirinya hamba Allah. Bahkan dia tidak kenal kalau dirinya itu seorang suami yang punya tanggung jawab terhadap istrinya dan anak-anaknya. Bahkan dia lupa kalau dirinya itu adalah seseorang yang punya ibu yang harus dikhidmat. Bahkan dia lupa kalau sesungguhnya dia itu punten seorang istri yang punya suami harus dikhidmat. Fa ansahum anfusahum, dia lupa terhadap dirinya sendiri.
Maksudnya apa? Dia lupa terhadap tanggung jawabnya. Ketika punya harta, harta itu buat apa? Dia lupa dengan hartanya. Begitu dia punya jabatan, dia lupa terhadap jabatannya untuk apa. Begitu dia punya ilmu, dia lupa ilmunya itu buat apa. Ketika dia punya harta, dia lupa hartanya pakai apa. Ketika dia punya istri, dia lupa istrinya itu untuk apa. Padahal semua kan fasilitas menuju surga. Ingat, apapun yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya semuanya adalah fasilitas menuju apa? Surga. Semuanya. Jadikan istri kita fasilitas menuju surga. Jadikan anak kita fasilitas untuk menjadi ahli surga. Semua fasilitas. Kalau ibu punya rumah, bapak punya rumah, punya kendaraan, itu fasilitas untuk menjadi ahli surga. Cek baik-baik. Kalau misalnya kita sudah tinggal di rumah kita, ada yang sudah 10 tahun, ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah 30 tahun di rumah masing-masing gitu ya. Pertanyaannya simpel saja. Selama bapak ibu tinggal di rumah ibu bapak yang sekarang ini mungkin sudah 10 tahun, sudah 20 tahun, pertanyaannya, berapa kali khatmul Qur'annya di rumah itu? Berapa kali khatmul Qur'annya di rumah itu? Nah, itu harus renungkan juga dengan mata. Iya ya, jangan-jangan fa'ansahum anfusahum. Jangan-jangan benar-benar Allah melupakan kita terhadap diri kita sendiri, lupa tujuannya. Yang ada cuma deket aja. Yang penting bahagia, nggak peduli orang lain sakit. Yang penting bahagia, nggak peduli istri tersakiti. Yang penting bahagia, nggak apa-apa anak terbengkalai. Yang penting bahagia, orang lain terdolimi. Yang penting bahagia, nggak apa-apa harus bohong. Yang penting bahagia. Kenapa? Karena fa'ansahum anfusahum. Itu ngeri sekali. Maka yang paling ditakuti oleh kita bukan sakaratul maut, bukan yang namanya mahsyar, bukan hisab, bukan mizan, tapi yang paling ditakuti oleh kita itu apa? Dilupakan Allah. Maka Al-Quran mengatakan gini, fadhkuruni adhkurukum. Iya kan? Iya. Dengan mengatakan, maka ingatlah engkau kepadaku, maka pastikan aku ingat padamu. Kata siapa itu? Allah. Fadhkuruni adhkurukum. Ini punten sekarang bapak-bapak yang hadir di tempat ini, ya, tolong ingat istrinya, lalu sebut nama istrinya. Jam berapa ini? Jam pas sekarang ini. Kalau di handphone saya itu jam 7.29. Jam berapa nih? Jam 7.10 menit ya. Jam 7.10 menit. Jam 7.10 menit ingat nama istrinya. Nanti telepon, "Mah, tadi jam 7.10 menit ingat bapak nggak?" Emangnya kenapa? Karena bapak ingat sama ibu. Ingat sama mama, ingat nggak? Bisa ingat nggak istrinya sama bapak pas bapak sebut nama istri? Belum tentu. Kenapa? Pun sama, ketika istri ingat kita belum tentu ingat istri. Ketika kita ingat istri belum tentu istri ingat kita. Tapi kalau kita ingat Allah, maka Allah pasti ingat kita. Fadhkuruni adhkurukum. Nah punten, kalau kita pas sakaratul maut ingat Allah, berarti Allah ingat kita nggak? Ingat. Itulah kalimat yang Allah sampaikan. Punten, yang Rasulullah katakan apa? Rasulullah dengan tegas mengatakan apa coba? Man kana akhiru kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang terakhir kalimatnya mengatakan la ilaha illallah, maka wajib baginya apa? Surga. Kenapa? Karena saat dia mengatakan la ilaha illallah, Allah dalam Al-Qur'annya fadhkuruni adhkurukum, engkau ingat padaku, aku ingat kepadamu. Berarti dia tidak kehilangan Allah. Kalau dia tidak kehilangan Allah, berarti dia memiliki segala-galanya. Dunia bisa hilang, tapi pindah ke akhirat, ada Allah di sana. Di barzakh ada Allah, di mahsyar ada Allah, di hisab ada Allah, di mizan ada Allah. Makanya kehilangan dunia ini mah kecil. Tapi apa? Kalau kehilangan Allah, kehilangan segala-galanya. Tapi kalau memiliki Allah, maka kita memiliki segala-galanya. Itulah yang disampaikan bahwa untuk menguatkan iman itu dalam artian apa? Masya Allah, jangan kehilangan Allah dalam lisan ini, dalam hati ini. Maka jangan pernah mengatakan ucapannya, ah enteng banget ya mengatakan la ilaha illallah pas mau meninggal. Susah. Tergantung amalannya. Iya. Tergantung amalan yang kita miliki. Jadi kalau misalnya ada bapak-bapak bertanya mengatakan, saya bisa nggak kira-kira nyebut nama la ilaha illallah pas saat wafat ya? Misalnya bertanya. Iya, jawabannya bisa diambil sekarang. Jawabannya bisa ditemukan sekarang. Pernah nggak nikmat berzikir kepada Allah? Andai sering dan merasakan nikmat berzikir, dalam artian nikmat sholat, nikmat puasa, nikmat ibadah, maka itulah kelezatan nikmat ibadah itu yang dapat memudahkan mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Kenapa coba?
Karena punten, simpan baik-baik ini, simpan baik-baik, jangan dilupakan kata-kata ini. Sekarang yang terjadi di Sumatera, di Aceh itu kan, itu Masya Allah, itu takdir Allah, yang mana kebaikan yang ingin Allah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan wafat syahid. Subhanallah. Iya, itu pilihan dari Allah. Kenapa? Takdir Allah mengambil orang-orang yang Allah cintai dengan cara seperti itu. Kita katakan sama orang yang sudah wafat, jasadnya, kasihan ya, kasihan ya. Kalau beliau, mereka syuhada itu bicara sebentar aja. Ketika kita katakan kasihan ya, mereka bilang apa? Kamu yang kasihan. Kalau saya udah syahid, kamu gimana wafatnya nanti? Seperti Bilal ibn Rabah. Ketika Bilal ibn Rabah mau wafat, nafasnya gitu kan. Setelah itu keluarganya mengatakan, ya Karbata, aduh kasihan sekali wahai Bilal, kasihan sekali ya Bilal. Langsung melek Bilal. Jangan bilang kasihan sama aku mau dijamin oleh Rasulullah, suara terompahku sudah terdengar di surga, yang kasihan itu kamu. Ya, kamu wafatnya kayak apa? Itulah gambarannya. Maka kalau mengatakan, kalau di dalam kalimatnya punten, oh itu kenapa ya? Hati-hati kepada orang muslimin muslimat yang terjadi seperti itu, rahmat dari Allah. Ingat ya. Terus kalau azab orang mukmin yang di dunia ini untuk disimpan dalam hati kita. Azab orang mukmin di dunia itu bukan penyakit. Malah kalau penyakit itu penghapus dosa, pengangkat derajat. Musibah itu penghapus dosa, pengangkat derajat. Nah, kalau azab bagi orang yang beriman apa di dunia ini? Ini para ulama menyatakan, azab bagi orang yang beriman di dunia adalah dicabutnya nikmat ibadah. Ketika tidak merasakan nikmat ibadah, hati-hati. Jangan-jangan sedih azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kok nggak nikmat? Kenapa? Karena kalau sudah dinikmati ibadah, itu akan nikmat ketika saat lepasnya nyawa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nikmat untuk mengatakan, dalam artian mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah ini. Jadi sekarang tinggal cek aja baik-baik. Kenapa saya? Nikmat ibadah saya agak kadang nikmat, kadang tidak, kadang nyaman, kadang tidak. Jawabannya ada, cek baik-baik. Jangan-jangan ada punten sentilan adab yang Allah berikan karena kita tidak tidak menikmati ibadah. Ada apa? Kalau para ulama untuk cara ngeceknya, satu aja buka. Ini para ulama mengatakan apa? Mungkin ada nikmat yang belum disyukuri oleh kita. Kita selalu pandai merasa kekurangan dan kekurangan, selalu punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita, itu, tapi yang ada belum disyukuri. Itulah kata-kata yang ada dalam Al-Quran, la in syakartum, jika engkau bersyukur aku akan tambah, wala in kafartum. Nah itu dia, jika engkau syukur aku akan tambah. Kalau secara bahasa harusnya lawan katanya, jika engkau bersyukur aku akan tambah, jika engkau kufur aku kurangi, gitu kan. Tapi Allah tidak berlaku kufur itu. Jika engkau syukur aku akan tambah, jika engkau kufur aku azab. Jangan-jangan terlalu banyak kufur kita ini. Kufur negeri yang begitu indah tidak disesuaikan, tidak dilaksanakan, tidak disyukuri kepada Allah. Iya, mungkin terlalu banyak kufurnya yang kita rasakan, yang kita kerjakan. Akhirnya apa? Akhirnya punten tidak merasakan nikmatnya ibadah. Hati-hati. Jadi kalau sudah tidak merasakan nikmatnya ibadah, kita renungkan, jangan-jangan banyak hal yang tidak disyukuri dalam hidup ini. Coba syukuri sedikit-sedikit. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan punten, kata-kata alhamdulillah ini adalah, simpan baik-baik, kata-kata alhamdulillah ini adalah tanda-tanda ahlul jannah. Jadi orang ahli sorga nanti begitu masuk sorga, yang pertama kali diucapkan apa? Alhamdulillah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Lanjutkan. Wa qalul hamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi orang beriman apapun, nggak ada selobang jarum pun untuk mengeluh dalam kehidupan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Coba. Maka wajib kalau kita sholat, bahkan tidak sah sholatnya kalau tidak membaca suratul Fatihah. Ini lagi bahagia, baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah. Ya lagi banyak masalah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetap begitu. Nggak ada begitu Allahu Akbar langsung
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kok begitu? Jawabannya, maaf saya lagi sedih, alhamdulillahnya dilepas. Nggak ada. Tetap aja dibaca. Kenapa? Karena kebahagiaan ataupun sedih tetap memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan singkat daripada disampaikan ada manfaatnya. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga Allah kumpulkan kita di surga Firdaus a'lanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la